Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Kota Surabaya berjumlah lebih dari 2.237.000 jiwa. Selain penambahan jumlah DPS, KPU Surabaya juga menyebut ada penambahan jumlah TPS mengacu aturan KPU RI yang membatasi jumlah pemilih di TPS maksimal 600 orang. Sementara itu, KPU Jawa Timur menyatakan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur telah melaporkan daftar pemilih sementara di wilayahnya. Dari hasil rapat pleno penentuan daftar pemilih sementara, KPU Surabaya menetapkan 2.237.452 DPS di Kota Pahlawan. Hasil ini diperoleh dari hasil pemutakhiran data pada tahapan coklit sebelumnya. Selain penambahan jumlah DPS, KPU juga mendata bahwa TPS di Surabaya juga akan bertambah. Mengingat dalam aturan KPU RI mengatur bahwa dalam setiap TPS maksimal menampung 600 orang. Karena aturannya baru, Mbak. Pemilih per TPS kan paling banyak 600 untuk pilkada ini. Jadi berbeda dengan pengaturan ketika pemilu kemarin. Per TPS-nya isinya kan 300 orang. Jadi ada gabungan paling nggak 2 TPS pemilu kemarin digabungkan menjadi 1 TPS. Sehingga kemarin total TPS yang kami tetapkan itu 3.964. Sementara itu KPU Jawa Timur menyebutkan dari 38 kota kabupaten di Jatim telah menyelesaikan tahapan pendataan DPS dan sudah melaporkan hasilnya ke KPU Provinsi. Hasilnya untuk Pilkada Jatim mendatang ada 31.300 lebih DPS. Kami sudah minta laporan kepada teman-teman KPU Kota dan sudah melaporkan itu jumlah DPS kita untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 31.335.944. Tapi nanti secara resmi akan kami sampaikan ketika rekapitulasi di tingkat provinsi yang insya Allah kita laksanakan di tanggal 15 Agustus 2024. Menurut dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta Fikri Disyacita, tahapan pemutakhiran DPS ini sangat krusial sehingga masyarakat wajib mengawal. Selain menentukan jumlah TPS yang disediakan, tahapan ini juga berkaitan dengan data warga yang akan memberikan hak pilihnya pada pilkada mendatang. Fase ini sangat krusial karena fase ini bisa dimanfaatkan oleh pemilih untuk memperbaiki data-data yang sekiranya masih mengandung kekeliruan. Misalnya dari penulisan nama, kemudian penulisan alamat, dan juga mengantisipasi adanya daftar pemilih yang melakukan pindah tempat tinggal ataupun meninggal dunia. Setelah penetapan daftar pemilih sementara, tahapan selanjutnya adalah tahap penentuan data pemilih tetap. Namun sebelumnya pihak KPU Provinsi memberikan waktu dari tanggal 18 Agustus hingga 27 September untuk mendengarkan tanggapan masyarakat. Jika ada masyarakat merasa ada data yang tidak sesuai pada penetapan DPS, maka masyarakat bisa melapor ke pihak kelurahan, kecamatan, atau KPU Kota Kabupaten dengan menyertakan bukti dokumen kependudukan. Kia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.